Nah jadi gini, dulu itu saya waktu kecil tinggal di Purwokerto. Purwokerto itu kota kecil Jawa Tengah. Zaman dulu banget, karena dulu masih sepi dan bersih, kita tidur itu nggak pernah nutup jendela. Saya tidur itu nggak pernah nutup jendela. Tunggu. Cerita apa nih? Cerita apa? Ini lagi Serem cerita ya? horor. Mau Masa kecil saya Masa dulu. kecil. Kebetulan banyak cerita-cerita mistis. Oh, berarti ini real story ya? Real. Oh, merinding. Ngalamin banget. Oh, Belum nyampe merinding kayak ceritanya. Fitra. Gue ngerondang. Janggut tuh ada. Kalau ada Fitra pasti langsung merinding. Dia yang merinding janggutnya. Iya. Jadi ada cerita apa ya bang? Oh ya, jadi gini, masa kecil saya dulu ya di kota kecil di Purwokerto namanya, itu dulu tuh udaranya masih bersih banget. Jadi tahu nggak kalau rumah tua itu jendelanya ada dua pintu, Oh ya. atas dan bawah. Iya. Jadi dibagi 4 ya, atas buka, bawah kanan kiri atas ya. Nggak gerah dong ya? Enggak, dulu dingin. Wir. Jadi ini berarti cerita serem soal pengalaman di rumah. Di rumah tua. tua. Iya. Di Puerto Rico Di katanya. Puerto Rico. Oh, iya. Pusatan luar. Iya. Mau luar, impor. Kita coba bahas itu aja, Pak. Boleh. Siapa takut? Siapa takut? Berani nggak? Udah. Selamat datang di podcast Kenal Tanggung. Podcast Cikakak. Iya. Kita Cerita ada di ngakak. segmen cekakak. Cerita klinik tapi ngakak. Iya. Dan kita masih di Enggak, Food ntar Cafe. dulu. Karena Oh, kalau belum. cekakak itu berarti kita nggak boleh cekikikan. Iya, karena mati. Mati. Karena nanti ikannya mati. Cekikikan. Iya. Ya, kita jangan cekikikan. Itu nggak boleh. Iya. Itu nggak boleh. Iya. Kawin. Ya udah, kita masih di Food Cafe. Iya. Apa itu Putin Cafe? Tempat di mana kita selalu terima dan berada. Nah, iya kan? Beda lagi. Jangan ketawain. Siap, Bu. Ya masih di Iya, Putin Cafe, Putin Cafe. masih ada PDKT juga di sini. Masih ada bintang tamu juga. Iya. Kalau mau nonton PDKT ada di mana? Ada di YouTube ada, Soto juga ada, Terus? TikTok, IG ada, Noise ada, Iya, Spotify ada, itu Facebook dia. ada. Traktir di mana adanya? Di traktir.id /PDKT Kenal Tanggung Itu secangkir dia. kopi. Tadi dengar-dengar sekilas tuh ada pembahasan soal rumah masa lalu. Ini masih rumah dari masa teman-teman kecil. Sound of Harmony ya. Oh iya, iya. Iya, jadi karena ada beberapa personil. Tadi kita udah handshake ya. Ai belum. Oh, you belum ya? Belum. Oh, kalau Ai mah udah minus 1 juta Aria. Aura. Langsung komen loh. Iya. Masih ada siapa nih di sini nih? Ada siapa nih? Aku Rinia. Oh. Siapa Rinia nggak tahu. Rini. Undang aja ke sini. Oh iya. Aku Rini B. Kalau ini Rini ya. Kalau ini Rini deh. Rini. Iya, ini Rini ya. Iya. Ini Rini deh. Iya. Ini Adit ya? Saya Adit. Adit ya? Ya, Apa Adit dong? Adit ya. Di Adit ya. sana masih ada Bunda. Oh iya, masih ada Bunda. Bukan Bunda Korla. Bunda Korla. Bunda di mana? Ini bundanya Sim Bleng. Simblek. Iya, kan Bim kalau Bim yang di Sleng. potlot Bim Bim Sleng. Oh, Bim Sleng. Iya, ini Sim Bleng. agak gimana gitu ya. Iya. Iya lah ya, kalau yang di potlot Bim Bim Sleng. Iya, ini Sim Bleng. Iya. Awas. Jadi apa? Ada cerita Gimana apa? tadi lanjut? Oh iya, Kok iya. tiba-tiba tadi Mak Bedundu ada rumah-rumah Iya, seram iya, itu? coba saya lanjut ya. Iya, iya. Boleh. Jadi tahu kan kalau rumah tua zaman Belanda itu daun jendelanya ada 4, Ya. bawah dan atas, kanan kiri ya. Ya, ya, Empat. ya. Zaman dulu itu kita tidur karena masih bersih udaranya, kita nggak pernah tutup jendela.
Sejuk. Oke. Nggak ada AC nyamuk. alam, AC Iya, alam. nggak ada nyamuk, nggak ada. Binatang pun nggak takut. Nggak ada. Kipas angin pun kita nggak punya karena dulu sejuk ya. Sejuk. Cuma rumah tua nih, ada twistnya. Sejuk tapi rumah tua. Jadi tempat tidur saya itu terletak di samping tembok yang ada jendelanya. Iya. Itu Oke. tadi daerah apa? Purwokerto. Puerto Kerto. Puerto Rico. Puerto Rico. Iya, Puerto Kerto. Nah, Oh, jadi yang Serius? Dari tadi dia ngirinya beneran Puerto Rico. Puerto Rico. Impor banget nih setan. oh bapak baru Iya. paham. Iya. Dia sempat ngerasa kayaknya kejauhan nih gua ke sono gitu. Pasti nyambung-nyambung. Iya. Iya. Oke, terus. Oke, lanjut ya. Jadi yang membatasi antara saya dengan kebun belakang yaitu cuma jendela itu. Yang mana itu dibuka. Jadi yang daun jendela yang bawah dibuka, daun jendela yang atas, daun jendela yang bawah kita tutup, yang atas dibuka. Iya. Jadi sekitar tingginya 1,5 meter lah. Habis itu kebuka. Oke. Itu saya masih kecil dulu, tinggal di situ masih kecil. Itu hampir setiap malam kita dengar suara rantai diseret di bawah jendela itu. Jadi tepat sebelah saya tidur. Seret. Rantai diseret, terus kayak ada kereta kuda lewat, terus kayak ada orang jalan beberapa gitu. Tapi Banyak orang jalan. iya berbaris kan langkah kakinya bareng ya, dak 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 gitu. Nah itu saya sering sekali hampir tiap malam itu denger. Ada suaranya sap gitu. Enggak sih. Kirain ya sap. Nggak boleh dikikikan loh ya. Tapi takutnya ada sap gitu. Nah itu terjadi. Kejauhan kayaknya, jadi belum nyampe ke situ ceritanya. Kita nungguin Bapak dong dulu ya Pak. Nah lanjut ya. Nah, itu kejadian hampir tiap malam. Tapi karena dulu kita akses ke sosial media, internet itu nggak ada, belum ada. Tahun Bukannya- berapa sih itu, Mas? Tahun 80 sekian ya. Oh, masih Pak Harto. Iya, dulu belum ada Sebentar, internet. ini yang dengar lo doang apa di seluruh rumah? Ada beberapa atau? Karena rumah sebesar itu kita cuma tinggal bertiga. Oh, Saya, kakak gitu kita saya, main ibu dong saya. ke sana. Rumahnya Tahu 1000 kita meter. kenal. Wih, Orang kaya dah. Ya, orang kaya. Bukan itu rumah warisan. pasti ada kulkasnya. Ada sih. Kulkasnya pasti 2 pintu deh. Mau ikut tapi belum lagi. Iya. Pasti Iya. TV-nya yang ada lemarinya dibuka gitu. Nah, ini bedanya anak-anak zaman sekarang sama zaman dulu kali ya. Zaman dulu kita belum ada informasi ini itu, belum ada radio, belum ada apa. Jadi saya tiap malam denger itu biasa aja. Nggak takut. Iya. Karena ya udahlah gitu, nggak ada kepikiran macam-macam. Karena itu rumah Biasa. kamu juga kan? Iya. ya kan? Cuma denger sambil setengah tidur gimana sih kan? Iya. Oh itu lagi, ya udah tidur lagi. Oh, Malah ini- malah diiringin kali ada yang baris. sadarnya baru setelah ada temen yang nginep. Karena buat dia itu pasti hal baru dong. benar juga itu. Gitu. Lah, kok semalam ada suara-suara ini itu ya? Iya. Emang ada gitu. Ini kan ini dan ini itu. Oh gitu ya. Udah Tapi sering ya. itu literally hampir tiap malam denger. Hampir tiap malam. Nggak ada Nggak tiap ya malam Jumat kah, gitu. malam Sabtu kah, Setiap sering malam. sekali. tiap Rabu Pahing gitu enggak? Enggak sih, sering. Enggak ada ya. Oh. Paling sering tuh suara rantai digeret. Gitu. Emang itu bekas ada penjajahan atau gimana daerah atau gimana? Rumah Belanda, Rumah Belanda. Tempat orang zaman dulu kan suka nyimpen pusaka ya. Jadi tuh dulu masih banyak pusaka lah di ruang tamu. Oh, iya. Ada isinya, Dam. Tapi itu apa namanya di rumah itu nggak pernah ada kejadian Yang aneh-aneh gitu? kan atau masa lalunya ada yang tragis di rumah itu atau apa nggak? Enggak ada sih Pak. Normal-normal aja kita. Cuma karena rumah jadul aja gitu ya.
karena ibu saya tuh lahir di situ, jadi mungkin udah pada kenal kali ya. Oh gitu. Iya. Dan anak-anak sekarang mungkin ada yang tahu nggak kalau rumah zaman dulu tuh biasanya ada sumurnya. Iya. Oh iya. Betul ya? Iya, Tahu ya. benar, Zaman benar. dulu ada sumurnya tahu, dan Bapak. Iya. Bapak tahu ya. Tahu loh. Dan sumur itu biasanya terletak di pojok belakang, bukan? Pojok belakang, betul. Tapi kalau gue agak nyamping gitu kalau gue Iya, lihat. Enggak ya? rada serong. Ini ada lagi yang cerita horor juga nih. Di Di sumur tersebut. Tadi kan saya Itu cerita. masih dalam satu rumah kamu. Iya. Oh. Rumahnya kalau saya deskripsikan tahu bangsal-bangsal rumah sakit. Iya. Jadi kalau kita ke dapur harus jalan dulu lewat Oh bangsal. my God. Jauh gitu. Jadi modelnya tuh yang pintu utama. Iya, rumah utama Pintu nih, utama dapur terus ke belakang. panjang ke belakang ya, gitu. nanti ke sana lagi ada sumur. Iya. Tadi saya udah ceritakan kalau kita cuma tinggal bertiga, saya, kakak saya dan ibu, karena ayah saya dinas di luar kota. Jadi itu rumah literally kosong. Kosong. Di sumur yang tadi saya cerita itu, iya kan, menghayati sekali bapak nih. Kesana Itu dia. tiap maghrib Iya. ada orang mandi Di Di Maghrib. sumur di itu. sumur. sumur itu nyambung sama kamar mandi gitu atau sumurnya Jadi ada di dalam ada- kamar mandi bikinin bilik mandi gitu? Ada sumur kan biasanya di tembok keliling ya. Biasa kenapa? Gitu. Nggak apa-apa. Oh, gitu. Dia suka kesana. Oke. Lagi jalan-jalan. Dia suka. Bagus ya tempatnya ya? Bagus. Iya. Cantik lagi. Oh, ada. Oh, ada ininya mediumnya di sini. Enggak, dia mah kadang suka ngarang aja. Ngarang. Ah, nggak seru, saya pulang dulu ya. Ngarang. Pintra. Pak, kalau sampai kesurupan saya tampol pak. Salah tempat dia. Dia kalau kesurupan beli mie ayam aja kelar. Emang suka banyak maunya kalau kesurupan. Suka minta yang enggak. Bukan kopi hitam lagi ya. Dan? Enggak. Jadi sumur itu dibikinin bilik mandi atau Iya, Beda jadi kayaknya. gini, ini kalau sumur itu kemudian ada tembok kelilingnya ya. Kompleks iya, sumur, iya. seberangnya ada kamar mandi. Kamar mandi belakang yang nyaris kita nggak Temboknya pernah full nggak sih? pakai. Nggak full kan? Nggak full, ada full, tempat setengah untuk doang masuk. kan? Ya. Jadi ada kamar mandi. Ya setengah doang. Jadi ada kamar mandi di ujung belakang yang nyaris kita nggak pernah pakai. tapi di rumah sendiri itu sebenarnya udah ada kamar mandi. Udah di Makanya rumah utama ada kamar si sumur mandinya. itu akhirnya jarang dipakai. padahal. Ya. Oh gitu. Dan itu setiap maghrib itu pasti ada suara orang mandi nggak di pernah kamar mandi. nggak pernah penasaran coba pengen tahu siapa gitu nggak? Oh iya pernah pak, kan saya dulu anak kecil nggak ada takut-takutnya ya. Jadi Saya mah ada, saya mah ada takutnya. Dulu saya nggak ada kepikiran macam-macam loh pak. Jadi ya saya datengin aja gitu siapa yang lagi mandi kosong. Dan nggak pernah melihat penampakan sama sekali dari rumah itu. Hanya dengar-dengar aja. Tetangga-tetangga yang lihat. Oh malah tetangga. Iya. Jadi kita sebagai penghuni nggak pernah tetangga yang laporan. Dan Berupa inilah ada itu kuda putih. Oh. itu kalau dengar suara kereta kuda biasanya yang nampak itu kuda putih. Oke. Ada penari Jawa. Oh, yang Feby bilang cantik. Penari Jawa Penari tapi Jawa. cuma segini pak. Iya kalau Tapi gue jadi ngebayangin ya, kalau dia dengar suara orang jalan, terus tiba-tiba penampakannya adalah penari Jawa, itu penari Jawa jalan ngapain? Pak nggak ada kakinya. Oh, Oh, gimana? Segini aja. itu tuh beda, beda. Kalau yang suara itu beda, bukan si penarinya. Oh. Ya suara itu biasanya satu rombongan lah. oh, Pakai yang bahasa. yang mau daftar jadi pegawai koperasi Iya. kali ya? Itu tahanan bro, Hah? tahanan. Tahanan mana? Tahanan yang Belanda. Terus hubungannya sama rantai? Iya kan yang ditahanin Diikat di kakinya. Cet gitu loh Dam. Yang kakinya diikat pakai rantai. Iya, jangan macam-macam loh. Sudah ketemu soal itu. Oh gitu. Terus Nah, Cantik soalnya. Yang pernah dilihat tuh penari Jawa lagi nari tapi tangannya panjang banget. Tapi segini doang. Iya. Terus ada kuda putih itu teman-teman saya dulu waktu saya SD SMP. Teman-teman kan yang namanya anak-anak sering main lah lah. lewat depan iya. rumah. Itu lihat itu di bawah pohon rambutan, Terus Mbak Kukun ada juga Oh, Kumer. di pohon tersebut yang mana itu pas di depan kamar saya.
merah. Nggak tahu juga sih nggak. Oh, reguler. Nggak pernah dia. Reguler. Reguler. Itu kunti reguler itu. Masih training, putih hitam soalnya. Ini kayak plot, bener jujur ya, kayak plot test tuh udah gegas. Loh iya loh. Iya. Lo pikir kuntilanak yang putih-putih. Kanan kiri gitu kan. Iya, lo pikir kuntilanak yang putih-putih itu apa? Kuntilanak Mereka tuh terbagi training. 3. Reguler, biru, merah. Nah, Gitu. Terus nanti ada name tag-nya di sini. Ada. iya ada training gitu ada. Kalau putih itu reguler. Iya. Gitu. Itu Kalau biasa. dia udah lama jadi kuntilanak tapi masih putih juga, itu berarti lagi ujian negara. Naik kelas. Gitu. Itu Kalau yang Gen Z, kita kemarin ya, tuh ada. Iya, yang Gen Z, Gen Alpha tuh udah nggak merah, udah nggak biru. Sekarang kuntilanak hijau Tosca. Ada gitu. Ya, iya, Lebih iya, trendy ya. Iya, ada yang polkadot juga, ada yang pakai Tapi loreng itu macan. Rumah dengan 1000 meter. Kamar berapa? Kamarnya kalau nggak salah itu 6 kali ya. Pakai semua. Pakai semua apa-apa. Ada yang kepake nggak? Saya nggak Oh, ada dikasih. yang nggak kepake, ada yang kosong. Oke. Nggak kepikiran jadiin lapangan padel tuh yang kosong. Kalau sekarang mungkin iya kayaknya. Rumahnya tapi masih ada, Mbak. Masih. Oh, masih. Tapi masih pulang tinggalin apa udah? Udah kita jual sih. Oh. Karena capek ngerawatnya ya. Iya. Rumah gede tua sih. ya. Udah banget. Banget ya. Tapi teman-teman lu pas pada saat di sana ngelihat mereka histeris, nangis atau ada yang sempat kesurupan? Nah, ini serunya generasi kita zaman dulu. Ngelihat Emang diliatin iya. aja. Serius. Karena mungkin nggak ada film-film yang Nggak ada takut-takutnya. serem kali ya. Iya, Ya beda sih. Zaman dulu beda. Sekarang ini memang udah di framing sama film kayaknya Beda. ya. Jadi Bikin takut gitu Iya. kayaknya. Kok dulu kayak zaman dulu nggak ada takut-takutnya, lihat itu tuh. oh. Didatengin, Iya. dilempar batu. Oh iya. Bandel-bandel banget kan. Zaman dulu tuh begitu. Iya. Kun, Rudi salam gitu kan bingung ya kuntilanaknya. Aduh, kok salah gitu ya. Iya. Tapi yang menarik ini sih. Apa ini? Enggak. Yang menarik itu di sumurnya sih sebenarnya. Nah, Itu di daerah sumur itu lebih menarik sebenarnya. Makanya gue bilang, kenapa gue bilang cantik? Ya itu di situnya sebenarnya. di sumurnya. Mm-mm. Oh, Jadi di iya, daerah sumur itu sebenarnya tuh ada titik pusaran yang apa ya, auranya tuh lebih kenceng gitu loh. Karena sumber air juga bukan sih? Salah satunya. Tapi untuk yang makhluk-makhluk astralnya itu ya mereka ya numpuknya di situ sebenarnya. Nah, kalau dibilang lokasinya dulu zaman Belanda, itu iya, itu bekas kayak apa ya? Kayak tahanan yang sakit gitu loh. Ditaruhnya di situ. Bukan kayak rumah sakit. Jadi Tahanannya yang sakit. kayak Tahanan-tahanan yang udah tahanan pada tuh sakit, yang dibuang diperiksa ke di rumah situ itu. gitu loh. Kayak diperiksa di situ gitu loh, posisinya gitu loh. Mas Adi tahu nggak cerita itu rumah itu bekas apa gitu? Atau Masa memang lalunya. peninggalan ibu bapak atau Peninggalan kakek nenek, kakek mbah nenek? ya dulu. Mbah. Tapi nggak tahu ceritanya rumahnya bekas Awalnya apa? gitu. Nggak banyak cerita sih, cuma kalau mbah-mbah zaman dulu kan senangnya nyimpen pusaka ya. Iya, kalau pusaka Iya, sih iya. ada lemari khusus biasanya ya. Pusakanya, Kebayang nggak? pusaka. Ada lemari khusus dari kayu jati, dalamnya ada keris, Iya. Iya. mata tombak dan lain sebagainya. Dan di situ ada di ruang tamunya. Ada Gundam gitu kan? Iya. Iya. Lego. Lego. Gitar. Ada Lilo and Stitch tiba-tiba kan. Nah, di situ ada di ruang tamunya ada. Cuma ini juga seru juga nih cerita tentang pusaka. Jadi, Isi semua tuh kayaknya pusaka-pusakanya. oh iya, tentu. Jadi kalau kakek nenek saya dan buyut-buyutnya tuh masih tahu merawatnya ya, cara merawatnya ngasih makan. Aduh dikasih makan loh. Iya. Dimandiin, dibersihin. Kasih makan. Nah begitu kakek nenek nggak ada Nggak ada yang ngerawat ya, itu hilang sendiri pak. Apanya? Pusakanya Pusakanya Oh ya. kosong, nggak dijual, nggak dikasih pada orang. pergi semua. Pergi pak, kosong. Oh. Itu lemari kosong. Tiba-tiba kreyep gitu aja hilang gitu. Pokoknya selama beberapa tahun satu persatu hilang. Oh. Itu tempat tombak, tahu kan tempat tombak? Iya. Tombaknya hilang.
Karena emang nggak ada yang warisin gitu ya kayak ini jaga ini. Betul. Kita nggak ada yang tahu cara. Nurunin gitu kan biasanya. Dia terdekat kan ibu ke anak-anak ke anak-anak. Betul. Nggak Nggak ada. ada, kita nggak ada yang tahu. Karena cara kalau kayak gitu-gitu memang merawatnya. harus dipilih kan ya, bukan Iya, kita yang memilih pilihan. kan. Mereka yang milih. Iya kan, si makhluk itu yang milih mau dipiara siapa gitu kan. Iya, itu hilang sendiri Pak, swear. Terkewer-kewer nggak? Iya. Karena ya dulu anak-anaknya dibilang lu yang rawat deh, nggak mau, lu yang rawat nggak bisa. Iya. Akhirnya dibiarin gitu aja hilang, Aduh. pergi. Tapi yang sebenarnya tuh apa sih Feb di situ Feb? Ya, jadi tuh rumah tuh dulunya banget tuh sebenarnya kayak klinik sebenarnya gitu, kayak klinik. Nah, cuman gua penasaran tuh yang di sumurnya itu sih sebenarnya. Makanya gue bilang cantik itu kayak ada ratu. Dia itu kalau dibilang apa ya? Mungkin sinden yang dulu yang mungkin primadonanya gitu. Itu posisi di belakang itu. Oh, di tempat di situ. Nah, kalau yang rantai itu tuh memang tawanan-tawanan dulu yang pas zaman-zaman Belanda itu yang diikat di situ. Pribumi mayoritas. Kenapa dia nggak ada kakinya? Siapanya? Tadi kan katanya ada Ya, penari. kalau penari secara kasat mata memang kalau orang lihat memang ada kakinya gitu. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada kakinya. Ngumpet. Gitu. Diumpetin. Oh, Pakai kain. Kakiku mana? Kakiku mana? Ini kakiku. Tapi kan kalau vape, setahu gue kalau misalnya kita suka ngedengar ada kayak seret itu bukannya Mbak Kun ya, yang suka jalan kayak kita suka ngedengar orang nyapu seret. Enggak lah. tapi kan ini tadi rantai. Oh, jelas rantai jelas. ya, bukan. Iya. Kalau kun nggak begitu lah, beda kalau kun. Iya. Kun mah meringis gitu kan. Oh, suara harimau juga. Oh iya. Suara harimau. Karena posisi Kadang lu bilang kan di kebun juga kan, di belakang ada kebun gitu kan. Ini namanya rumah tua enggak. kan banyak kebun. Kalau yang harimau ini itu kayak Harimau. apa sih? Iya, harimau. Mau apa? Hah? Mau apa? Pakai W kan? Maunya Harimau. apa? Itu tadi harimau mau apa? Mau itu. Ya, kalau harimau itu kayak dari si apa benda-benda pusakanya itu. Bukan memang dari yang Bukan orang-orang dulu. penghuni situ, bukan penghuni situ, tapi penghuninya si pusaka. Tapi yang menarik itu yang gue bilang tadi, yang sinden primadonanya ini nih, Itu ada di mana dia? di dekat sumur itu. Itu yang suka mandi maghrib kali. Ya itu yang dia bilang mandi. Oh. Jadi kayak menarik perhatian. Iseng ke amat dia. itu sinden maghrib mandi. Habis Dapat nari mandi. dah gerak. Oh iya Mandi, ya kan? Ada namanya itu. Besok kan Ada namanya? Ada ada namanya. namanya. Sri Siti Suratmina. Dule Delidul. Namanya bener ya, saya ngomongin namanya ya. Oh, Tapi sudah tahu. nanti kalau di sowanin Apanya? Emang sinden iya. tersebut Lah, kita mah sering dengerin Dewi Gita. Iya kan ada penari ya lagunya dia ya. Niken. Niken. nama sindennya itu namanya Sang Ande Mulat. Sang Andi Mula. Saya tahu itu turun temurun. Oh, emang ada ceritanya. Ada namanya Sang Andi Mulat. Itu paling terkenal pokoknya. Saudara sama Adi Andi Project enggak? Oh enggak. Oh, beda. Saya juga dong. Iya. Itu siapanya Andi Malarangeng? Bukan dia, tambah jauh lagi. Kayaknya masih sepupuan. Sang Andi Mulat. Andi Mulat. Andi Mulat. Feb, kenapa Feb? Zaman Jawa zaman dulu. Jawa. Iya, namanya emang agak aneh sih ya. Tapi benar-benar nggak pernah didatengin wujudnya gitu ya? Nggak ada. Enggak. Enggak pernah kita diperlihatkan tuh, enggak pernah. Suara iya. Nyinden. Apa suara ketawanya aja? Enggak juga sih ya. Ya itulah suara orang mandi, tiba-tiba ke lampu kamar mandi belakang nyala mati sendiri. Iya. Banyak lah. Ini terakhir ya kita podcast di sini. Pernah waktu itu malam-malam ya. Itu ada suara ketawa. Jadi kiki gitu. Musang itu. Kita penasaran kan, kita cari suaranya waktu itu dari Gue udah ujung-ujung siap-siap situ. anti klimaks nih. Iya. Gitu kita deketin. Taunya ada kuntilanak lagi main raket nyamuk. Dia keganggu ya, gatel Pak ya. Banyak sih emang. Dia lagi nongkrong di pohon, ini banyak nyamuk. Oleh-oleh.
Berarti kalau di rumah-rumah kayak gitu tuh biasanya Iya, terus kalau kita sebagai orang awam, kita harus apa, Pep? Kalau ngedenger kayak suara kayak gitu. dicuekin aja sebenarnya. Berarti yang dilakuin Mas Ya, Adit enggak, nih begini. udah benar. Secara porsinya antara dunia dia sama dunia kita sebenarnya kan berbeda gitu kan. Kalau terjadi sesuatu yang dia bunyi sesuatu lah gitu loh. Artinya dia memperlihatkan bahwa gua ada nih di sini gitu loh. Oh. Ya, dia ada gitu. Ya udah gitu loh. Karena kan kita masih ada di langit yang sama ya. Mas, tapi aku sering ngomelin sih. Nah, nggak apa-apa sebenarnya. Ngomelin gimana? Yang Jangan ganggu ngomelin. gitu kan. Ngomelin aja. Tapi lu pas ditunjukin gitu, pas pada nggak ngerasa aja. Oh, ngerasa aja. Oh. Ya, sekarang gini, kalau Suroso gitu Iya loh kayak, ngomelin gitu. rumah gue nih, lu jangan macam-macam lu. enggak, sekarang gini loh. Gitu. Kalau dibilang penampakan, otomatis dia itu hebat, bisa nampakin. Gitu Ya karena aja. itu pakai energinya dia kan. Pakai lah gitu loh. Makanya gini, bukan gua nggak percaya ya sama hal yang udah ada gitu ya, yang kelihatan gini, oke nggak masalah terusan dia. Tapi sebenarnya susah. Kalau mereka melihatkan suatu hal tentang dirinya nih, itu berat buat dia. Level pasti tinggi gitu loh. Nggak sembarangan juga. Makanya dia lebih sakti gitu. Iya, Berat bisa dalam dibilang artian seperti dia itu. lebih- Iya, itu karena apa? energinya kan lebih terkuras Buat lebih banyak. menampakkan hasil dia. diri tuh nggak sembarangan. Nggak Buat dia sembarangan. juga gak sembarangan gitu ya. Dan mereka pun juga mau ngapain ngejelas kita gitu loh. Ya kali dada-dada. Takut-takutin, Pep. Pinjem dong. Iya kan. Siapa tahu. Nggak ada perlunya juga ya. Iya. Tapi nggak semua orang bisa nangkep sinyalnya mereka juga. Enggak, manusia hanya bisa merasakan aja palingan. Tapi yang Iya. bisa lihat itu bener. Ada gitu. Kalau Gue kaget beneran ya. kalau aku ceritanya nggak kayak gitu sih. Apa? Gimana Ada, ya? ada. Perjalanan spiritual kali ya. Oh, Iya. oke. Jadi nggak tahu ini nggak sih? Dalam soalnya dia. Tahu gelar alam nggak di Kasepuhan? Iya. Kasepuhan gelar alam. Oh. Cipta gelar di Nyai loh ini. Iya, iya. Iya, udah kesering beberapa orang ngomong gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi itu kan dia adat Kasepuhan ya. Jadi yang percaya tentang keleluhuran lah. Iya, 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 iya. Nah, aku sama suami kesana kan. Ini Kasepuhan apa? Jawa, Sunda, apa? Sunda. Di Sukabumi. Oh. Gunung Salak. Ah. Halimun. Kanan jatuh. Iya, 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 iya. Itu adat Kasepuhan lama lah. Iya, 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 iya. Nah, aku kesana kan aku sering ngedenger orang-orang tuh ngomong, "Di, lu tuh ada yang nemenin." Kakek-kakek putih gitu lah ya, biasa lah ya. Terus orang tuh nggak pernah ngomong ke aku, "Lu ada yang nemenin gini-gini." Mumpung di sana lagi ngomongin keleluhuran, aku nanya dong sama si ininya lah, bukan Kuncen lah, Kang Yoyo tuh apa ya? Kang Yoyo Guru tuh spiritual. bukan guru spiritual, dia kayak menteri, bapak-bapak biasa. menteri penerangannya Kasepuhan. Gue pikir udah bapak-bapak biasa. Habis dia bingung. Namanya Kang Yoyo. Halo Kang Yoyo. Tonton ya. Oh, drummernya itu. Bukan dong. Salah mulu gua. Iya, iya, iya. Nah terus dia bilang, ibu banyak kok yang nemenin, cuman masih jauh. Oh. Apa tuh kodam gitu enggak? Bukan. Enggak sih. Kita kan selalu ada penjaga kan. Penjaga, leluhur juga ada yang nemenin. Premangan. Oh. Ya udah terus dinawarin mau dibuka enggak? Kita pikirannya kalau misalnya dibuka kan, aduh ntar gue ngeliat Melihat pocong, semua. gue Betul, betul. apa gitu. Enggak kok, ibu visionnya lewat mimpi kan? Iya. Kalau lewat mimpi nggak kayak gitu-gitu, takut nggak? Enggak kan? Iya udah kayak gitu. Udahlah, aku nggak mau tuh. Pulang dari sana, aku ke Bali temen sama suamiku kan. Pas di Bali kepikiran lagi liburan, apa gue buka apa gue buka? Karena lu tahu dong tempat di Bali tuh kayak banyak yang Iya karena aku cocok nih buat dilihat ya kan. pas masuk ke hotel, kita nginep di daerah Kuta lah. Pas masuk hotel tuh ada yang ini. Tapi kayak gue takut mau masuk, tapi gue mau ngeliat nih siapa sih yang tidur di sini Iya. gitu. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya aku nelfon kan, Kang, cara ngebukanya gimana?
ketik rek spasi buka. Kirim ke sini. Zaman dulu banget ya. Iya. Dia nanya kan, nelpon kan. Oh, bisa ketik rek spasi buka. Kirim ke 2457 gitu kan. Kan aku pikir seperti apa ritualnya enggak. Ibu ini aja ziarah aja ke makam kakek atau siapa yang dituakan yang udah meninggal. Minta di situ haknya. Tapi keluarga memang ada yang bisa gitu, ada ya. Semua di keluargaku. Oh, Iyalah. Turunan. iya. Ya udah dari situ pulang dari Bali ya aku ke makam kakekku yang emang bisa ngeliat makamnya nggak kira-kira? Janganlah. Ada yang Ya, nyamperin. nggak ada nisan, nggak ada apa, tapi ada pohon beringin gede banget. Oh. Aku ke situ lah sama suamiku. Dia duduk di samping. Kan aku dikasih tahu cara banguninnya gimana, cara bacanya gimana. Karena ada ritualnya untuk ngebangunin roh yang keluarga yang iya. Tapi jangan lupa ya Bu, kalau misalnya mau pulang, izin pamit pulang, mereka balik lagi ke alamnya. Cup gitu, biar bobok lagi. Udah tuh aku doa segala macam, dan dia duduk di samping. Pas aku lagi doa gini, aku ngedenger Dia lagi kabur pelan-pelan. Iya, aku takut. begini. Iya. Aku melek melihat ada siapa tadi? Enggak ada siapa-siapa. Udah iniin aja. Nah karena aku Itu di makam cuma berdua. Oh jadi nggak ada yang nemenin? Nggak ada. Tapi emang nggak ada rasa takut di situ karena kan makam kakek gitu. Dia ngomongnya dalam hati, ya udah yang baik-baik ikut, yang jahat-jahat nggak usah ikut. Dia ngomongnya begitu bahasanya. Sedangkan aku kan gue balik ya, lu balik lagi ke alam lu ya. Gitu. Oke. Udahlah. Lu ngajak. Nah ini tuh makamnya di Jasinga, tahu Jasinga? Itu kan naik motor dari Jasinga ke BSD itu kan paling cuma 1,5 jam 2 jam lah. Dia yang biasa naik motor 9 jam, selama 1,5 jam itu udah begini. Capek. Oh, Udah ada begini. yang ikut. Aku di belakang, kenapa nih orang tumben cuma jarak segitu doang udah. Akhirnya kita ke rumah temen dulu yang emang bisa ngelihat kan. Sampai sana Kenapa? Iya. Terus si Sebelah kiri gue berat loh, Feb. iya emang selalu gitu, aku cerita pasti ada yang ngerasa. Oh. Terus udah gitu pas Enggak, nyampe gue sana. nggak ngerasa. Kak gitu. Coba Feb, gimana Feb cintanya Feb? bukan sesinya. Terus lanjut. Iya pas mau masuk, Pak Andi itu ngajak siapa, ramai banget di luar. Oh. Aku sih masuk aja kan. Iya. Ditanya, abis dari mana Bu? Makam kakek saya. Tahu dia ngomong apaan tadi. Ya itu ngikut, jadi dia berat, jadi yang banyaknya. Ya ini percaya nggak percaya ini kan soalnya pengalaman subjektif ya. Iya. Tapi banyak banget setelah dibuka itu sesuatu hal yang di luar nalar itu menjadi biasa buat aku. Udah nggak takut lagi. Enggak, yang tadinya penakut sekarang ya kalau misalnya Sudah terbiasa dia soalnya. Iya. ada yang macem-macem ya itu jadi, tapi akhirnya jadi tahu oh ternyata gift aku ini. Kayak Rini ini tuh ada yang ikutin loh. Cuma dia bentuknya tuh ular ngelilit gelas. Tahu ular apotik gak? Munculnya cuma di kaca-kaca doang. Iya sampai rumah dia tiduran di garasi kan udah nggak kuat. Naruh motor langsung tiduran di parkiran mobil. Oh. Aku masuk kan. Iya, aku masuk tuh. Anakku yang gede keluar. Bun, ayah kenapa di luar? Yalah nih orang siapa yang mau bisa kuat ngangkat segede gitu kan? Pas keluar, ya kenapa? Nggak tahu nih, kayaknya aku masuk angin. Nggak mungkin, udah diiklasin aja. Kan mau masuk ABRI udah nggak mungkin. Ya kan? Masuk angin. Ini polisi susah. Diiklasin aja udah dari. Ya udah, toto dia masuk dengan biasa. Padahal tadinya dia yang kolaps banget. Kolaps banyak dia itu. Padahal dia banyak tuh ceritanya tuh. Nggak mau masuk sini. Tapi dia ada gift nggak, ada atau orang biasa aja gitu? Siapa? Itu Suami. Iya. Enggak. Tapi begitu tadi yang keluar, siapa yang ngeluarin? Akunya yang udah diterima aja. Iya. Kadang
dari hal-hal yang nggak langsung ya. Iya, karena dia tuh bukan lebih ke life boy sama lux ya, nggak gift ya. Kalau kita lebih cewek ya. Iya. Cowok ya. Biore dia biore. Ini boleh nyebut tren nggak sih? Oh bebas. Enggak, kakak ini sebenarnya gini loh. Secara nggak langsung gitu, memang ada keturunan. Ya, kesultanannya nih ya. Iya. Izin dulu nih, izin. Iya. Turunan. Gitu. Kalau lu kan lebih ke kebelokan kan. Iya. Tapi ya udah. Ya. Oh, Ya salah. Banyak yang nggak enak yang badannya sakit tapi sebacain aku. Iya, salah. Udah biasa kok. Soalnya masih satu apa ya, kalau dibilang masih satu generasi lah. Gitu, aku Cirebon. Gitu. Oh. Jadi masih satu eyang lah kalau dibilang lah gitu. Ada Aku kok. Cinda. Perum satu sih. Cirebon. Aku Cinda. Iya. Ini Cirarap nih, Iya. Cirarap. Pas saat dia cerita tentang kakinya sendiri pun juga ya sworn sih, artinya tahu gitu ya. Jadi secara nggak langsung pelindungannya lumayan kuat Iya. gitu. Tapi yang gak enaknya adalah sering dimusuhin. Banyak musuhnya. Sama? Ya siapa aja. Oh. Nggak suka. Pantes gue benci banget dari tadi. Kok gitu ya tiba-tiba ya? Bencinya benci yang Tiba-tiba makhluk berubah. astral apa Enggak, manusia? manusianya. Oh. Benci karena Gitu. iri atau karena kan ada reasonnya dong. Tolong diwakilkan ya Mbak, aku mau diem aja. Oh, benci tapi rindu kali. Soalnya ada teks satu yang dia bilang hanya ada untuk tolong lindungilah dia gitu loh. Karena ya salah satunya kan belum bisa menyatukan nih, ya kan, dalam tubuhnya dia. Ya, masih dari jauh kan Iya. soalnya kan. Salah satu itu sih. Makanya kalau dia bilang dibukakan atau disempurnakan itu nggak masalah sebenarnya. Itu lebih baik. Karena apa? Buat penjagaannya kita juga sebenarnya. Ya memang lagi proses mungkin. Nah, Iya. enggak lah. Enggak lah. Enggak. Dong. Kayak gini deh, kayak mungkin kalau misalnya tadi kayak nggak pernah dibuka ya gitu. Kalau pas zaman SMP itu dulu mungkin ada ikut merpati putih atau enggak ya? Mhm. Oh, tahu. Kadang semakin lama ikut, kita kan suka banyak mabit ya. Mhm. Nah, suatu ketika kita camping, nah salah satu tuh dia, tiba-tiba sama ada yang datengin, tapi dia bukan kakak tingkat ya, dia ngedatengin cuman dia bilang kita saudara gitu, tapi aku nggak tahu itu siapa. Jadi kita mabit, saya di Sukabumi dulu SMP, Iya. kita mabit di satu kayak bukit gitu lah. Tiba-tiba dia bilang sama mau dibuka atau enggak. Pada saat itu tuh kayak nyambung tadi kita kan Iya. anak-anak zaman dulu nggak ada rasa Iya, karena takut. bukitnya bukit golf kan. Bagus banget, bukit kereta habis. Dia Tapi gampang itu banget benar. gamut kalau gua ngomong apa ya. Kayak kejebak lagi aja gua. Biar nggak tegang. Iya. Ya udah coba kayak dari situ momen yang ketika saya termasuk hal yang nggak percaya sebenarnya hal kayak gitu. Tiba-tiba yaudah mau dibuka nggak, momen ketika oh ya udah kayak dulu merpati putih itu kan kita lebih ke konsen dan pernapasan ya. Iya. Sama kita latihan biasa aja kayak oke kayak kita lagi mau latihan gitu, merem pas tiba-tiba buka mata, kita tuh kan tenda ya ngelilingin tenda Iya. gitu kan. Begitu buka mata itu kan malam sepi ya, itu berubah jadi rame, bukan ngelihat makhluk asal, enggak, kayak banyak binatang. Oh, kirain begitu bangun pasar malam tiba-tiba Kayak ramai. iya tiba-tiba rame bener gitu kayak Iya. tendanya itu kayak tenda kita tuh kayak dikelilingin ular gede gitu. Oh. Nah dari situ mulai sensitif. Tahu kan pramugari sebelumnya. Iya. Kita kan sering nginep di hotel. Pesawat. Oh, oke. Oh, pramugari itu nggak pernah tidur di pesawat ya? Nggak ada yang layanin. Ketiduran ya enggak? Kalau tidur enggak ketiduran ya? Tidurannya. Iya tapi maksudnya dari situ yang akhirnya sering lah kayak ngerasain yang di hotel itu Ada sesuatu. hal yang aneh-aneh. Oh. Cuman kan kalau di hotel biasa ya kayak Iya. ada bangunan. Nah yang agak surprise itu di pesawat kita kan kadang ada long flight malam ya. Nah cuman anehnya di situ malah aku nggak ngerasain apa-apa dan aku nggak ngeliat apa-apa. Hup. Jadi itu last flight-nya dari Medan, kayak penerbangan terakhir dari Medan. Tapi ketika lu nggak ngelihat apa-apa malah lu merasa aneh di situ. Aku merasa Karena aneh. biasanya ngelihat Karena harusnya. biasanya
aku nggak bisa ngelihat jelas, cuma aku Tahu lah minimal gitu ya. aku tidak berinteraksi, cuman iya itu tahu. Oh. Ada apa maksudnya yang dirasain apa? Pada saat yang penerbangan ini atau misalnya sensitif kayak apa? Ya kayak kalau dari bunyi-bunyi, misalnya kalau di hotel tiba-tiba ada yang lemari tuh garuk-garuk gitu. Kadang ada yang mandi di kamar mandi, sedangkan teman sekamarku Udah nggak mandi. nggak ada yang nggak dengar gitu. Nah, cuman yang di kelas saat ini tuh tiba-tiba kalau kita penerbangan malam itu kita nggak troli itu nggak semua jalan lah, karena banyak yang tidur. Iya. Jadi akhirnya jalan aku junior, tapi masih ada junior satu gitu. Jalan satu troli. Kan kalau di Medan itu kan rata-rata kayak pakai baju-baju dandan gitu kan. Kadang suka ada kondangan yang dia pulang pergi Medan Jakarta gitu kan. Orang kaya tuh kondangan pulang pergi. Tapi memang banyak banget gitu. Terus tiba-tiba Lagi punya tanah 1000 meter dong. di situ tiba-tiba kita lagi surfing tuh karena satu troli berdua karena banyak yang tidur. Juniorku di depan tugasnya bagiin minuman, aku bagiin makanan mundur. Nah udah bagiin makanan, pas aku lagi mau ngambil tiba-tiba junior ini marah sama aku. Mbak, itu bapak-bapaknya marah tuh katanya. Kenapa dilewatin? Dia ngeliatin. Yang mana? Itu yang kanan. Sedangkan aku di situ gak ngeliat apa-apa. Aku cuma ngeliat, kan kursi pesawat 3 kan. Ada ibu-ibu dan dia ibu-ibu udah tuh oma-oma lah, dan itu pakai baju merah. Aku ingat banget pakai khasnya Batak. Ibu-ibu kosong, sebelahnya ada anaknya kayaknya. Tapi mereka pakaiannya rapi gitu. Yang mana? Itu yang tengah. Nggak ada, aku lewatin, tapi begitu dia dorong troli lewat, itu si mejanya dia buka, dia tawarin, mau minum apa? Dia naruh di situ kopi. Terus tiba-tiba dia Jadi kayak ngomong sendiri gitu. Iya, kayak dia kan nawarin. Si ibunya dikasih minum, terus yang si tengah-tengah yang Dikasih aku lihat juga. kosong, dia buka mejanya kan. Dia taruh tuh kopi sebelah, kasih minum perhatian. Terus dia masih kedumel. Udah aku kasih makan tuh Mbak katanya. Nanti minta maaf ya sama bapaknya kata gitu. Kan karena aku ngeliat apa-apa kan, udah aku pikir cukup sampai di situ. Tiba-tiba sampai belakang si junior aku itu lanjut ngomel. Ngomong Gimana sama ada senior gitu, kan. Dia ngaduin aku, Mbak, tuh si Mbak Pruli tuh katanya gitu. Tadi hampir mau dikomplain. Kenapa? Masa nggak dikasih makan? Katanya bapak-bapaknya tuh sampai mukanya tuh nggak nyaman kata dia gitu. Nanti kalau kita dikomplain gimana? Yang mana sih Mbak? Aku nggak ada. Aku bilang, apa aku tunjukin? Itu Mbak, aku bilang. Terus ntar ya dia lewat sambil coba gue sambil cek deh, sambil gue minta maaf katanya. Ini senior itu lewat, sudah balik. Mana sih tuh? Ya itu Mbak. Mbak. Tiba-tiba dipanggil, ada yang pimpinan tuh kita panggil perser ya, panggil ke depan, lewat telepon, panggil ke depan, Bro ada apa? Lu tadi dibilang katanya coba dicek deh. Ini aku ceritain dong. Iya Mbak, jadi saya lagi bagiin makanan, orang ini bilang nggak ada gitu. Kaptennya keluar. Kenapa? Seperti dia ketawa. Itu kayak kursi, nyebutin kursi lah. Oh, yaudah nanti kita post briefing habis terbang. Makin deg-degan ya. Jangan gue yang salah, tapi gue nggak ngeliat apa-apa gitu kan. Aku tuh sampai yang cek berkali-kali nggak ada. Udah langsung story, selesai terpulang bersembak gitu kan. Ngumpul kan, biasanya kita ngumpul di depan itu ada semua, ada co-pilot, ada kita gitu ya. Yaudah kita ada kejadian apa nih di cabin, rame-rame kata dia gitu kan. Iya Cap, ini nih Mbak Bruli katanya. Tadi ada bapak-bapak sampai dia nggak nyaman banget, saya cuma khawatir penerbangan kita dikomplain ya. Kan dulu tuh orang kalau di Garuda tuh kan dia bisa nulis ya. Dia nggak komen tapi dia nulis, tiba-tiba kita dipanggil kantor. So kalau satu kena, satu kru kena. Terus Capnya coba bilang gini, coba sini lu berdua katanya, coba tuh lihat dari jendela. Yang kita briefing tuh biasanya di bisnis kan. Lihat di jendela, pas di jendela ternyata mati. Oh my god. Jadi keluarga itu ibu-ibu itu ini tuh sungguh plot twist ya. Ibu anak dia memang bawa bapaknya baru meninggal. Gitu. Dia habis adat di Medan beberapa hari, tapi karena anak-anaknya di Jakarta, dia minta dimakamnya di Jakarta. Gitu makanya. Oh, terus kata-katanya kalian lu benar, lu juga benar kata dia gitu. Lo nggak salah, lu juga nggak salah. Lu nggak lihat, lu ini lihat. Oh ya Cap, kalau gue udah tahu bahwa perser, karena memang dia nggak pernah bilang sama Kevin kalau ada, tapi kalau sama pimpinan pramugari pasti bilang kita bawa ini ya. Nggak bakal ngomong lah, scary dong. Cuma nggak. Oh oke. Jadi yang nggak bisa lihat lo ya?
Jadi malah oh ya, Jadi malah dia gue nggak nggak lihat ya gitu loh. Tapi nggak ada yang lihat, cuman satu junior ini yang lihat. Oh. Cuma satu orang ini yang lihat, makanya. That's why Pak, gue tadi penasaran begitu si ini yang ngomong begini kan ibunya diem aja dong. Ternyata itu salah satu keluarganya. Iya, Kan tapi ibu ada ibu kan sebelah kan. iya ibu-ibu itu istrinya. Iya. Istrinya Iya, yang iya. meninggal tuh suaminya ini mungkin dan bapaknya si anak ini. Cuma kayak biasanya kan kayak ngalamin tuh kayak di hotel bangunan gitu kan, Ini rumah sakit. di angkasa Pesawat gitu loh. ya. Ya pasti ada. Mengudara. Hutan. Nggak puas apa mereka pada bisa terbang ya kan? Sampai naik pesawat juga. Eh. Ya. Jauh yang ngikutnya. Iya makanya. Jadi gue tuh yang lebih berat apa? Ngono. Langsung sama lagi. Ya udah berarti Ya buat udah. buat para tanggungers kalau misalnya silakan tanggapi. Kita nggak memaksakan kalian harus percaya apa yang kita percayai. Masing-masing. Iya kan? Tapi kalau memang punya cerita, punya pengalaman yang sama, Boleh. boleh dibagikan juga ke kita. Silakan kalau mau nanya-nanya DM Feby aja ya, jangan DM gua ya. Gua nggak paham. Ini tadi ada yang mau promo apa? Mungkin next ya. Oh, oke. Nanti Saya ada ya. produk Oh, di set yang berbeda. Iya 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 iya. iya. Dagang-dagang. itulah. Dia punya produk sabun cuci muka tapi bisa ngebersihin tangan. Tangannya dulu. Gitu. Lah iya kan lo kalau pakai sabun gini dulu, Beb. Cuci muka. Awah. Jadi tangan lo bersih, muka lo bersih. Ya pokoknya gitu lah pokoknya ya. Ditunggu cerita selanjutnya pokoknya. Iya, gitu ya. Oke, deh. bye-bye.